Recording in progress. Negeri se-Jawa Tengah yang hadir daring. Yang kami hormati teman-teman semua yang non-ASN yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang pada siang hari ini hadir secara luring yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang di Induk maupun yang ada di cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 13. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini kita berkesempatan bertemu bertatap muka secara daring maupun luring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang Bapak Ibu sudah peroleh informasinya, yang mungkin di grup-grup di bidang, di sekretariat, ataupun di sekolah-sekolah maupun di cabang dinas, bahwa pada saat ini sudah ada pengumuman untuk P3K Jawa Tengah tahun 2024. Kemudian jumlahnya yang di Jawa Tengah itu ada 4.181 formasi. Untuk P3K guru ada formasi 2.990 orang dan P3K teknis sejumlah 1.991 orang. Sedangkan untuk jatahnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk P3K teknis jumlahnya 247. Yang ini nanti akan diisi oleh semua non-ASN yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, yang ada di Dinas Induk, di cabang dinas maupun di satuan pendidikan. Nah, ini kemungkinannya juga nanti akan diisi oleh OPD lain. OPD lain itu berarti peluangnya juga di Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, kemudian Inspektorat, Bapeda, dan lain-lain yang OPD Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan ini saya yakin teman-teman itu informasinya itu cepat sekali mendapatkan, apalagi ini masih muda-muda semua ya, IT-nya juga bagus, sudah tahu semua, tapi memang masih bertanya-tanya, janjane piye to nasibku iki kan gitu nggih. Nah,
kita semua sudah berjuang yang dari Dinas Induk sejak pemetaan jabatan, kemudian jabatan yang akan diisi pada P3K tahun ini dan seterusnya, maka saat ini yang ada ya memang yang dibuka baru itu. J. Tapi kami tetap berharap teman-teman semua memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Memang saat ini juga dibuka lowongan untuk yang CPNS ataupun yang lain, monggo silahkan. Tapi untuk P3K adanya memang seperti itu. Dukungan apapun yang surat menyurat, referensi, dan lain sebagainya kami siap. Kami siap untuk memfasilitasi. Jangan sampai ada yang ketriwal, yang kelewatan, ada syarat yang sebetulnya mudah, tapi ternyata kelewat batas waktunya. Nah ini teman-teman jangan egois kalau saya bilangnya gitu. Ada teman yang mungkin juga kerepotan, nggak tahu, mari kita jawil bersama. Ayo ikut seleksi ini, seleksi itu dan lain sebagainya. Karena kesempatan ini nanti pendaftaran hanya sampai tanggal 20 Oktober. Nah, kemudian informasi sekilas untuk SPTJM ini nanti ada keringanan dari BKD. Kemarin informasinya hanya Ibu Kepala Dinas hanya mengeluarkan satu surat SPTJM untuk seluruh non ASN, gitu, Nje. Nanti lampirannya itu sudah ada nama-namanya. Kalau non ASN yang ada di lingkungan Dinas Induk dan cabang dinas. Kemudian referensi pekerjaan itu nanti juga hanya satu, tapi ada lampirannya. Jadi misalkan Mbak Soraya itu sudah di Dinas Induk tahun berapa, itu sudah ada di sekretariat atau dan seterusnya. Jadi lampirannya itu sudah kolektif gitu. Sedangkan untuk guru yang GTT maupun PTT nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Kepala Bidang Ketenagaan. Nah, untuk efisiensi waktu Bapak, kami mohon untuk sambutan pengarahan, kemudian juga arahan, nanti ada strategi-strategi apa, monggo untuk yang non ASN ataupun GTT PTT yang ada di satuan pendidikan. Waktu sebenarnya kami aturkan. Kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enggak semangat ini. Tak ben semangat nggih. Makan donat isinya selai nanas. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan hutangnya lunas. Halo? Atau sambal tomat, sambal terasi. Oke, yang jawab salam dengan semangat, tahun depan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, utangnya lunas, tahun depan naik haji. Nah, ngoten nggih. Doa ini yang baik-baik nggih. Nggih, yang terima kasih Bu Lili, yang kami hormati Bu Lili, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas, wilayah 1 sampai dengan 13, teman-teman dari non-ASN, di Induk, di cabang dinas maupun di PTT yang ada di satuan pendidikan, dan semuanya yang hadir, baik di luring maupun daring. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan nikmatnya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat sempat, sehingga bisa bertemu baik secara luring maupun daring. Pada siang hari ini di Semarang ini cukup panas, terpantau cuaca sampai 35 derajat. Kalau yang mungkin di daerah Wonosobo, daerah mana mungkin masih dingin, tapi di Semarang ini cukup panas. Walaupun suasana panas di luar, tapi di dalam ini dingin. Ya, aslinya baru mungkin ini. Dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, jangan terbawa suasana panas, tetap dingin. Ya. Tetap dingin. Bapak yang kami hormati,
karena ini waktunya juga hari Jumat, tentunya kerja kita secara aturan ini sampai dengan pukul 14 secara aturan, nggih. Oke. Kadang yo kita juga nggak sesuai dengan aturan kan itu, pulang ya sampai malam dan sebagainya kan itu. Oke. Bu yang hormati, langsung saja bahwa pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sudah share screen belum? Sudah share screen Mas. Bapak Ibu, bahwa tahun 2024 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membuka seleksi P3K baik yang teknis maupun fungsional. Kalau tahun-tahun kemarin khusus yang dinas pendidikan itu hanya guru 3 kali seleksi, ini hanya guru yang dibuka. Nah, tahun ini di samping guru juga teknis dibuka juga. Namun akan tetapi bahasa mana ini? Bahwa yang dibuka teknis untuk dinas pendidikan ini hanya 247, gitu. Padahal kalau di Induk sendiri aja sudah berapa ini? 300 kan itu. Nah, yang masuk Asam Kunir sedikit sekali gitu. Nah, terus direbutkan juga di samping induk, juga direbutkan oleh cabang dinas, juga direbutkan oleh satuan pendidikan. Direbutkan lagi oleh OPD lain. Jadi ini betul-betul terbuka sekali. Gitu. Panjenengan pun bisa mendaftar di OPD lain. Dan di dinas ini juga diberi kesempatan misalnya dari dinas ini mau daftar di Capdin, ya enggak apa-apa. Mau daftar di sekolah juga enggak apa-apa. Sekolah mau daftar di Capdin boleh, Capdin mau daftar di Induk juga boleh. Nah, tergantung nanti seleksinya sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Sepanjang memenuhi kualifikasi, silakan untuk berkompetisi, bukan berkompetensi, berkompetisi ya untuk bisa menjadi P3K. Tadi disampaikan Bu Lili, kalau se-Jawa Tengah itu ada 1.000 lebih yang teknis. Kalau guru itu ada 2.990 kalau guru. Nah, yang di dinas saja hanya 247. Nah, silakan untuk berkompetisi. Clue untuk bisa ini yang pertama adalah kaitannya dengan administrasi. Administrasi karena seleksi ini ada 2, seleksi administrasi dan juga nanti seleksi kompetensi. Nah, yang sering menggugurkan pertama itu di administrasi. Maka tolong disiapkan betul administrasinya, mungkin ijazahnya, KTP, KK, dan sebagainya yang menjadi syarat itu dilengkapi, disiapkan dari sekarang. Yang sifatnya pribadi, yang harus disiapkan, dilengkapi, itu disiapkan mulai sekarang. Kalau sudah dicek kembali, disimpan yang gampang dijangkau. Kalau suatu waktu diambil itu mudah. Mungkin disimpan yang primpen begitu dicari malah lupa kan itu. Nah, jangan sampai itu terjadi sehingga batas waktu juga diperhatikan. Batas waktu pendaftaran tolong diperhatikan, jangan sampai terlambat. Nah,
Administrasi, batas waktu, ini diperhatikan. Jangan sampai terlambat. Jangan sia-siakan kesempatan yang saat ini. Jangan sia-siakan kesempatan saat ini. Ini mumpung ada dibuka, silakan untuk mendaftar dan melalui seleksi P3K. Oke. Nah, pada tahun ini membuka lowongan kebutuhan P3K. Ini ada pelamar teknis 1110 191 ini se-Jawa Tengah. Lanjut. Next. Next, Mas. Ya. Jabatan PPK untuk non ASN ini di Dinas Pendidikan ada pengadministrasi perkantoran. Yang kedua, operator layanan operasional. Ini biasanya direkrutkan oleh kelas jabatan 5 itu SMA D1, D2 ya itu. Yang kedua, yang di UPT ini juga sama, pengadministrasi perkantoran. Oke, saya ulangi, museum ini ada dibuka pengadministrasi perkantoran, operator layanan operasional, BPTIK juga sama, TBJT ini ada tambahan pengelola layanan operasional. Cabin 1 sampai dengan 13 ini dibuka, 3 juga sama dengan TBJT, pengelola layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, operator layanan operasional. Di satuan pendidikan juga sama. Ini ditujukan untuk PTT yang ada di satuan pendidikan. Padahal PTT kita masih ada 7 ribuan. Jadi nanti bersaingnya cukup ketat untuk seleksi untuk P3K ini. Next, lanjut. Jabatan PPK untuk non ASN ini jabatan profesional teknis. Ini ada pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama. Ini di BPTIK. Yang kedua, Pranata komputer terampil, ini di Dinas Induk. Ini mungkin yang punya Eskom, Mkom boleh ini. Saya ini daftar lagi boleh nggak Mbak Lili? Nggak boleh ya. Oke, lanjut, next. Ketentuan dan persyaratan umum. Nah, nyuwun tolong diperhatikan nih, ya. Bagi pelamar pada jabatan PPK teknis, usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 57 tahun pada saat melamar. Jadi sebelum setahun pensiun ini boleh, nah, masih bisa. Kalau PNS ini dibatasi 35. Tapi kalau P3K sampai umur 57. Kalau saya perhatikan di sini masih muda-muda semuanya. Oke. Bagi pelamar jabatan PPK guru, ini yang guru paling rendah usia 20 tahun, paling tinggi 59. Ini khusus untuk guru. Karena guru ini pensiunnya 60 tahun. 3, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukuman tetap. Dan ini juga sudah beredar di pengumuman. Nah, ini kami sampaikan kembali biar nanti jadi catatan kita, pengingat kita. Jadi kalau memang poin-poin ini sudah ada, ya jangan mendaftar. Secara administrasi pasti tidak akan diterima. Oke. Kalau memiliki loh, misalnya pernah di penjara misalnya, terus dan sebagainya, ini pasti kalau sudah punya itu ya nggak usah daftar karena ya secara ini akan tereliminasi oleh administrasi. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Sebagai PNS, P3K, TNI,
Polri sebagai pegawai swasta. Ini juga kalau tidak dengan hormat, nggih. Jadi kalau dipecat bahasanya asalnya dipecat itu sebagai syarat umum ini. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, P3K. Jadi kalau sudah jadi PNS, sudah jadi P3K, ini tidak boleh kan itu. Oke, lanjut. Tapi kalau dari P3K mau jadi PNS malah boleh kan itu. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, oke, dan terlibat politik praktis. Ini juga tidak boleh. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Jadi dalam pengumuman di BKD itu sudah ada penghasil perkantoran, nanti yang di apa namanya diperebutkan itu apa saja sudah ada. Ya nanti bisa melihat di pengumuman yang dari BKD. Yang kedelapan, bagi pelamar P3K pada jabatan guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana SE Dirjen GTK Kemendikbudristek. Ini bagi guru. Ini sudah ada edarannya, silakan dibaca liniernya, liniernya. Jangan sampai kasus terjadi ke yang kemarin-kemarin itu ada tidak linier dan sebagainya. 9, bagi pelamar jabatan P3 teknis wajib memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensinya, paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Saya kira kalau teman-teman di sini sudah bertahun-tahun itu, bertahun-tahun. Itu Mas Tian, mana Mas Tian itu? Nah, Mas Tian itu sudah bertahun-tahun sejak saya di sini ke sini pun sudah di sini dia kan itu. Oke. Yang B, paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, ahli pertama kan itu. Yang ke-10, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Ini untuk jabatan yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalnya di mana yang dituju itu ada persyaratan yang mengharuskan itu maka dipenuhi. Tapi kalau itu tidak dipersyaratkan harus dipersyaratkan, tidak usah. Okay. Next, lanjut. Ketentuan umum masih nih 11. Terdapat jenis jabatan P3K, JF dan tenaga teknis yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi. Nah, tadi kami sampaikan, jika ada yang memerlukan ini wajib ditambahkan. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari 1 jenis sertifikat, kompetensi atau ketentuan lain sebagaimana tambahan nilai, peserta seleksi pengadaan hanya dapat memilih salah satu jenis sertifikat dengan bobot paling tinggi. Misalnya siapa yang punya sertifikat pernah jadi sertifikat keahlian itu ada pilih 10 misalnya, yang dibesarkan cuma 1, maka ya pilih yang itu nilainya paling tinggi. Yang ke-13, daftar jenis tenaga teknis yang memerlukan sertifikat wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagaimana tambahan nilai seleksi mengacu pada keputusan Menpan RB. Nah, ini tolong juga regulasi-regulasi ini juga dipelajari. Nah, sampai nanti sudah capek-capek menyiapkan ternyata nggak sesuai. Yang 14, sehat jasmani rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Biasanya kalau sehat jasmani ini dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah. Gitu. 15, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Waduh,
Ini eh, ini secara umum loh, secara umum ya, secara umum. Bisa juga panjenengan misalnya dari sekolah, dari Cabdin, dari Induk, daftar di Papua, boleh, boleh. Nanti ya bekerja di sana kan itu. Sepanjang sana juga buka dan buka formasi dan dibuka juga untuk se-Indonesia. Oke. Pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan ASN atau PNS dan atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Oke. Jadi hanya satu, nggak boleh nyabang kan itu, nggak boleh nyabang. Jadi satu aja, misalnya tenis ini ya di sini, misalnya di Induk ya di Induk, di Cabdin ya di Cabdin, di sekolah ya di sekolah. Kan itu. Dan hanya satu, misalnya hanya di SMA Negeri 1 mana gitu toh, Kendal misalnya dibuka, ya di situ aja, nggak boleh SMA 1 Kendal, ya Woleri, ya Bojo, nggak boleh kan itu. Next, lanjut. Tata cara pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan pukul tanggal 20 pukul 23.59. Dokumen persyaratan ini diunggah ke website. Nah, ini tolong diperhatikan kapasitasnya, gitu. Kapasitas di websitenya diperhatikan. Jangan sampai nanti sudah diupload, lain tidak masuk. Lain tidak masuk karena kebesaran file. Sehingga mungkin anggapan kita sudah terpenuhi semuanya, ternyata tidak masuk. Nah ini mohon nanti diperhatikan juga ketika mengupload dokumen, itu diperhatikan kapasitas dari dokumen itu di aplikasi itu berapa. Nah, misalnya 1 mega, ya 1 mega, boleh kurang kan itu. Nah, jangan sampai nanti kita sudah mengupload ternyata tidak masuk. Anggapan kita sudah semua terupload, semua terupload semuanya, ternyata itu tidak terupload. Sehingga administrasinya jadi berkurang. Nah, ketika kurang, ada dokumen satu yang tidak terpenuhi, yang itu wajib untuk disyaratkan, maka jelas nanti akan gagal atau tidak lulus administrasi. Jadi sekali lagi kami sampaikan, tolong perhatikan untuk upload dokumen yang besar, ya. Biasanya kalau besar itu JPEG, PNG, itu hindari. Nah, jadi pakai yang PDF atau apa yang kecil, tapi itu bisa terbaca dengan baik. Dengan format, ukuran, size, serta warna sesuai dengan ketentuan terdapat pada aplikasi. Ya. Jadi ini nyuntulung menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai, saya ulangi, jangan sampai kita capek-capek daftar administrasi ternyata tidak masuk di dokumennya aplikasi. Untuk P3K, ini kartu tanda penduduk asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman pada penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Pas foto menggunakan pakaian formal terbaru, gitu. Maksudnya terbaru itu bukan langsung beli di mall dulu langsung pasang, enggak. Ya, posisinya jenengan foto yang kemarin gitu, bukan foto yang tahun 20 tahun yang lalu baru diupload sini, jangan. Ya. Jadi pas foto ini adalah pas foto yang terbaru. Jangan 20 tahun yang lalu cek nom banget terus dipoto ben ketawa aku cek nom, jangan. Oke. Nah, belakang warna merah, pakaian kemeja putih, tidak berdasi, dan bagi pelamar yang menggunakan jilbab wajib
berwarna hitam, gitu. Wajib berwarna hitam, tidak boleh kembang-kembang. Ya. Jadi warna hitam, jilbabnya warna hitam, bajunya putih, latar belakangnya merah. Nah, itu silakan dipoto. Sekarang bisa mengedit background itu gampang, tinggal pakai capcut aja bisa mengedit warna ini loh. Oke. Yang kedua, ijazah asli atau pengganti ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan di bidang pendidikan. Transkrip nilai. Nah, ini juga. Jadi kalau nanti men-scan itu perhatikan jelas ininya apa namanya, jelas tulisannya, jelas angkanya. Pastikan tidak cecer angkanya. Ketika di scan burung selesai ditarik sehingga nanti angkanya tidak kelihatan. Maka dipastikan itu betul-betul dokumen administrasi ini betul-betul dipastikan kejelasan dokumen itu. Karena ini penting, karena ini awal masuk gerbang itu ya di administrasi. Ketika administrasinya gagal ya ke belakangnya gagal. Oke, lanjut next. Surat lamaran wajib membuat surat lamaran kepada Gubernur Jawa Tengah, diketik menggunakan komputer, ditandatangani. Nah, berwarna tinta hitam, nggak boleh biru ya. Kalau saya boleh biru, tanda tangan saya boleh. Tapi kalau yang untuk lamaran ini tantangannya adalah pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-materai atau materai konvensional sebagaimana format yang sudah ada di pengumuman. Bisa diunduh ini, ditangani oleh dan SK pengangkatan sebagai non ASN tahun 2022 ditangani oleh pimpinan OPD. Bukti pembayaran gaji awal kontrak bulan pertama semua digabung dalam satu file, surat lamaran. 7. Surat pernyataan pelamar dan wajib dibubuhi materai. Dan plus surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini tadi sudah disampaikan Bu Lili. Nanti ini satu kolektif, jadi untuk dinas sendiri nanti kolektif sama cabang dinas ini kolektif. Kalau yang PT nanti disiapkan kita juga kolektif. Nanti Mbak Ayu tolong disiapkan Mbak Ayu yang PTT lampirannya. Terus surat keterangan bekerja ditangani juga, ini juga kolektif ya Bu. Jadi yang pernyataan ini nanti kolektif. Yang berapa tahun nanti kita ada keterangannya, dia sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai belasan tahun kan itu. Mungkin juga ada yang puluhan tahun kan itu. Mungkin ada. Next, BPK guru. Kalau guru KTP sama, jasa asli juga sama. Nanti ini BPK guru nih jasa asli, transkrip nilai sama keterangannya dengan yang tadi yang yang teknis sama persis, cuma mungkin keterangannya akan beda. Harus keterangan aktif mengajar, ditangani oleh kepala sekolah, pelamar tempat mengajar. Transkrip nilai ini juga sama dengan tadi yang yang teknis. Next, lamaran kepada gubernur. Ini yang perlu tambahan kami beritahu adalah bagi pelamar guru P1 sekolah negeri dan GTT Provinsi Jawa Tengah wajib melampirkan surat pernyataan mutlak. Ini juga kita buat kolektif.
Bagi guru P1 sekolah swasta wajib melampirkan surat izin untuk melamar ini dari yayasan, ya, dari yayasan, instansi lembaga yayasan sekolah swasta dalam satu file. Next, rencana jadwal pengumuman seleksi 30 sampai dengan 19, pendaftaran 1 sampai dengan 20, seleksi administrasi 1 sampai dengan 29. Ini nyuntulung di tanggalan di rumah dibunderi, ya, dilingkari, di kantor juga, di rumah juga, terus dieling-eling kan itu. Jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai terlambat. Pengumuman hasil seleksi ini diperkirakan 30 Oktober sampai dengan 1 November. Nah, nanti kalau awal ya alhamdulillah, nanti kalau sampai 1 ya nanti ditunggu. Oke, sampai dengan 1 November. Oke, next. Format lamaran ini juga sudah ada contohnya, oke. Sudah ada contohnya, tinggal nanti menyalin atau ini mungkin bentuk PDF jangan di convert dulu atau mungkin diketik langsung, monggo, yang penting lamaran tadi diketik di komputer, yang mungkin belum tidak bisa komputer nyuntulung koncone, okay. Jadi tidak tulisan tangan. Jadi kalau tadi di keterangan lamaran itu tidak tulis tangan tapi diketik komputer. Yang belum atau tidak menguasai komputer, mohon bisa menyuntulung entah temannya, entah mungkin anaknya, entah itu suami istrinya atau tetangganya, boleh. Oke. Yang penting bentuknya diketik dengan komputer dan dikasih materai, dibubui tanda tangan, sekali lagi berwarna tinta hitam. Hitam, tidak boleh biru, apalagi merah. Lanjut, penyataan ini juga sudah disiapkan dari BKD, dari ini contohnya sudah disiapkan. Next, lanjut, mutlak ini kita buatkan, ya, kita kolektif, jadi tidak buat satu-satu, ya, tidak buat satu-satu. Kalau Bukadis harus datangan 7.000 itu kan ya. Tambah ini kan ya. Jadi nanti kolektif satu saja. Next, lanjut. Keterangan bekerja ini juga nanti kolektif. Lanjut. Keterangan aktif mengajar ini bagi GTT. Ini bagi GTT yang aktif mengajar. Kalau jenengan yang teknis ini tidak perlu keterangan aktif mengajar. Ini yang khusus untuk guru. Next. Mengutip PTK JF Guru tahun 2024 ini juga sudah ada, sudah ada formatnya, tinggal nanti mengisi. Nah, disiapkan materi-materinya, disiapkan, ya. Nah, disiapkan. Ini pasti nanti diserbu, materi diserbu. Nah, ini disiapkan dulu. Se-Indonesia Raya ini butuh materi ini. Kan itu. Se-Indonesia Raya butuh materi. Yang belum punya materi sekarang golek materi, cari materi. Gitu. Karena nanti pasti diburu orang. Next, lanjut. Terima kasih, kan itu. Oke. Itu persyaratan tata cara yang diperlukan dalam seleksi P3K. Poin yang penting adalah satu, kelengkapan administrasi dokumen nyuntulung disiapkan mulai dari sekarang, dicek kembali sudah ada belum, sudah misalnya belum legalisir, belum apa, dicari. Ini masih ada waktu. Okay. Jadi untuk administrasi disiapkan mulai kemarin,
Kalau belum ya mulai dari sekarang. You know. Bila sudah lulus administrasi, maka tahap selanjutnya adalah tes kompetensi. Nah, ini yang nanti perlu panjenengan belajar. Nek kebatinan saya yakin 1001. Gitu. Jadi perlu belajar. Pak saya harus hafal. Wah, enggak ya, bang kayak soal bingungan gitu. Nah, jadi perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada jaminan bahwa dinas akan meloloskan, tidak ada. Jadi tidak ada jaminan. Jadi semuanya tergantung dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Niat, semangat, ikhtiar, jangan lupa doa. Nah, doa. Kalau masih punya Bapak Ibu, nyuwun doa restunya. Nah, penting itu. Nah, sampai ditinggalkan itu, nggih. Nah, nyuwun doa restu Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi tesnya kaitannya dengan tes itu biasanya kan SKD, kemampuan dasar. Itu nanti tesnya di BKN biasanya. BKN, entah nanti BKN atau tempat lain yang ditentukan, gitu. Entah BKN, entah di mana, karena yang daftar banyak pastinya yang daftar banyak ini. PTT aja ada 7.000 kan. Kita ada sekian ratus di Capdin juga sekian ratus di Capdin. Nah, ini juga nanti bersaing, termasuk yang di OPD, Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini tolong untuk dapat disiapkan baik administrasi, baik pembelajaran, sinau, dan juga mental. Gitu. Nah, jangan kalah sebelum bertanding. Jadi siapkan dulu semuanya. Siapkan dulu semuanya. Masalah nanti lulus tidaknya itu Bapak Ibu sendiri yang nanti bisa lulus dan tidaknya itu di Bapak Ibu semuanya. Jadi secara normatif pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dinas itu tidak ada memberikan jaminan bahwa panjenengan itu lulus. Dan yang kami sampaikan, jangan percaya apabila ada yang mengatasnamakan baik itu lembaga, baik itu person, atau nama orang, baik itu di dinas maupun di pemerintah provinsi maupun di BKN maupun di BKD, yang mengatasnamakan bisa untuk meloloskan dengan iming-iming ke imbalan uang ataupun yang lain untuk tidak dipercaya. Semuanya gratis. Gitu. Paling panjenengan hanya butuh untuk membeli materi untuk ini untuk dokumennya. Tapi terkait dengan kelulusan itu tidak ada dari pemerintah provinsi, baik dari BKD, BKN sampai ke dinas, tidak ada yang sebagai dalam bahasa tanda kutip calo, tidak ada. Tidak ada. Jadi tolong waspada, dan juga kalau ada penipuan itu jelas penipuan, gitu. Waspada. Jangan percaya misalnya harus bisa siapkan duit 100 miliar gitu misalnya nanti jenengan lulus dan itu. Nah, itu jangan percaya.
Semuanya ini gantung dari panjenengan semuanya dalam melaksanakan seleksi. Oke, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan, gitu, pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin mulai nanti malam ya belajar, yo doa, sholat tahajud, sholat hajat, yang beragama Muslim, yang non Muslim yo mungkin doa atau kegiatan ritual ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, karena waktunya juga ini mepet, waktunya juga hanya sebentar, maka mulai malam ini kalau mungkin belum, ya apa namanya, berusaha, baik berusaha secara hard maupun secara soft. Secara hard itu ya belajar, ya sinau, ya menyiapkan berkas. Kalau secara soft ya dungo, berdoa, berdoa. Oke, demikian Bapak Ibu, teman-teman semuanya, eh, penyampaian kaitannya dengan seleksi P3K. Oke. Nanti kaitannya dengan ada yang ditanyakan, kami buka, ya, kita buka forum pertanyaan bagi Bapak Ibu eh, di sini maupun yang di daring, gitu. Pertanyaannya jangan Pak saya lulus atau tidak, oh jangan kan itu. Nah, nanti tanya yang sesuai dengan eh, seleksi. Oke. Monggo dipandu Bu Lili mungkin bisa memandu untuk apa namanya pertanyaan ataupun diskusi pada siang hari ini. Oke. Nggih, matur nuwun Bapak Nasikin yang sudah memberikan pengarahan motivasi buat teman-teman yang non ASN yang ada di Dinas Induk, cabang dinas maupun di sekolah. Kemudian juga guru-guru, nggih Pak nggih. Kalau guru-guru sudah wadahnya sudah lain karena guru Jawa Tengah disediakan kuota sejumlah 2.990. Yang perlu kami tegaskan di sini yang khususnya non ASN itu ada dua pilihan, memilih CPNS atau P3K. Kalau dua-duanya tidak bisa. Kemudian surat dukungan kami ya memang sebatas bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Walaupun nanti untuk pendaftaran yang ada di CPNS di kementerian, monggo silahkan. Tetap kami fasilitasi. Kemudian ada informasi yang dari BKN bahwa yang bisa mendaftar untuk P3K seluruh non-ASN yang ada di data Asam Kunir. Ternyata alhamdulillah yang data non-ASN kami yang jumlahnya 319 itu masuk di Asam Kunir sejumlah 277. Ini yang di luar satuan pendidikan. Nah, ada informasi baru lagi, tidak hanya yang masuk ke Asam Kunir, tapi yang sudah berpengalaman kerja selama 2 tahun. Nah, ini merupakan tambahan bagi teman-teman yang belum masuk di Asam Kunir. Ini bagi peluang juga, mari adanya memang itu, kemudian jabatan. Jabatan memang hanya sebatas misalkan di Dinas Induk hanya pengadministrasi perkantoran. Nah, karena adanya ini, kemudian juga kualifikasi pendidikan kami buka seluas-luasnya untuk seluruh yang ada di Dinas Induk maupun di cabang dinas. Sebetulnya pengadministrasi perkantoran itu kan hanya yang sarjana ekonomi atau manajemen atau dan seterusnya. Tapi kami buka seluruh S1 mungkin dari teknik komputer atau mungkin S1 teknik elektro dan lain sebagainya. Adanya cuma itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kelihatannya hampir sama seluruh OPD itu hanya itu ya Mbak ya. Seluruh OPD hanya itu. Maksud saya itu juga ingin menggugah teman-teman jangan hanya ada di Dinas Pendidikan Prof, tapi mari kita juga mencoba kalau di sini hanya peluangnya hanya 1, 2 dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan rezekinya itu di OPD lain, misalnya Kominfo atau kemudian Dinas Perhubungan atau ESDM atau di Brida atau dimanapun, monggo silahkan.
Yang penting bisa, insya Allah mungkin rezekinya di sana. Tapi harapan kami sebetulnya semuanya ditempatkan di sini. Cuma peluang untuk tempat P3K hanya itu. Eh, Kami juga minta maaf karena hanya itu yang bisa kami perjuangkan sampai saat ini. Harapan kami teman-teman yang sudah pengalaman, yang sudah diterima di Kominfo tahun yang lalu, kemudian di BPKAD, kemudian ada yang di Brida dan sebagainya, mereka juga tidak apa-apa dengan pengalaman yang ada di tempat kita. Gitu, Nje. Jadi jangan berpikir, waduh lowongannya yang dinas pendidikan hanya itu kok. Ya wes rasa daftar, jangan. Kalau saya gitu, jangan. Karena itu akan, siapa tahu rezeki penjenengan itu di depan kita, di Bapeda, atau di Inspektorat, atau di Dinas Kesehatan, monggo silahkan. Kita bismillah ini untuk menjadikan masa depan Bapak dan Ibu menjadi lebih baik. Gitu, Nje. Untuk yang syarat-syarat yang tadi nomor 1 sampai 14, monggo nanti secara teknis akan dijawab oleh Mbak Arum kalau ada pertanyaan. Yang non ASN itu Mbak Arum, yang bidang ketenagaan nanti Pak Nas nggih, GTT PTT nggih, siap. Nggih, nanti ada posko di bidang ketenagaan khusus untuk yang GTT PTT. Nah, ini raise hand-nya banyak sekali, khusus yang luring atau daring dulu nih, Pak. Di luring dulu aja ya. Khusus yang luring, kalau daring yang luring. Yang di sini dulu. Yang di sini yang luring ada pertanyaan teman-teman kita? Ada satu. Oke. Ada lagi? Cantik, Mbak. Oke, satu aja berarti Mbak di sini. Oke, monggo. Oke. Silakan. Ada mic Pak teman-teman. Kumoro bisa geser di depan, Pak. Belum nyala. Agama ya Mas Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, oke. Mohon maaf ya Oke. sebelumnya. Sebenarnya saya bukan dari Dinas Induk, tapi Ya. saya dari PLA Semarang. Ya. Nah, Saya hanya ingin menanyakan, kan tadi kan apa kalau kalau apa semua formasinya saya sudah mengetahui. Nah kebetulan saya ini kan Pak sudah mengabdi 18 tahun. Nah tapi saya ini disabilitas netra. Saya low vision, lemah penglihatan. Nah dari apa formasi-formasi yang saya lihat ini kalau nggak bisa nggak apa untuk disabilitas kenapa orang-orang bisa masuk ke sana gitu Pak. oke. Ini jadi ada penyerahan nggak buat kami yang disabilitas Oke. untuk mendaftar di bagian apa gitu Pak, bagi di formasi apa gitu. Saya sudah aja kalau kalau sedikit saya ada kebingungan gitu. Kalau teman-teman saya di kantor udah daftar aja Pak gitu, yang penting semoga aja berhasil, cuman gitu aja. Tapi kan nanti kalau untuk apa kegiatan sehari-hari dalam bekerja kan terus saja kalau untuk penglihatan saya deket sekali Pak, terbatas penglihatannya. Kalau kayak di kantor kan saya emang untuk apa terapi musik untuk anak berkebutuhan khusus itu nggak membutuhkan penglihatan yang terlalu apa menulis atau melihat komputer, nggak seperti itu karena keadaan sehari-hari kami dengan anak-anak. Ya, Gitu aja. maaf Mas, maaf. Untuk jabatan dan pendidikan apa nih? Saya terapis musik untuk Terapis. iya, terapis musik. Oh, berarti Iya. jabatan fungsional ini. Iya. Terapis. Oke. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Oke, kaitannya dengan apa namanya yang disabilitas yang sebagainya sepanjang nggih, sepanjang dalam apa namanya formasi itu ada syarat mensyaratkan yang bisa silakan gitu. Ya, silakan. Biasanya itu ada biasanya. Ya, tapi secara umum itu tidak ada, okay. Kecuali kalau memang itu memang di formasi apa namanya formasi terapis khusus ada sebagainya yang memang disiapkan apa disediakan oleh apa namanya dari disabilitas, gitu. Nah, tapi kalau dari formasi umum misalnya di situ dibuka ada ya monggo, disilakan. Misalnya di syarat-syarat apa khusus di situ diperbolehkan
boleh ini mendaftar dan sebagainya di syarat yang khusus itu boleh, silakan. Jadi secara umum tidak ada diskriminasi. Secara umum tidak ada diskriminasi baik yang normal maupun disabilitas. Namun tentunya ada syarat-syarat tertentu yang itu menjadi syarat yang khusus yang menjadi sebagai di jabatan-jabatan tertentu. Ngoten nggih Pak, Mas? Nggih. Nggih. Ada lagi dari yang di mana? Di luring ini yang di ruangan sini? Tidak ada. Dari Cabdin. Dari Cabdin ada? Digeser dilihatkan Cabdin, Mas. Apa? Cabdin. Ini Danu dari cabang 9, monggo. Mas Danu cabang 9. Ya Pak, matur suwun Pak. Badhe tanglet Monggo. kaitan dengan surat keterangan pengalaman kerja itu menggunakan jabatan yang mana ya Pak? Karena yang di Kunir atau Asem Kunir atau menggunakan format yang ada di daftar Pak. Nah, itu berbeda soalnya Pak. Contohnya itu yang ada dua, yang di Asem Kunir itu analisis kebijakan di Asem Kunir, terus yang kedua kaitan di formasi itu operator layanan operasional. Pakai yang mana? Ulangi Mas, kurang jelas Mas. Jadi tanyakan apa? Surat keterangan pengalaman kerja, Pak. Itu Surat keterangan pengalaman kerja. Oke. Di Sikunir Asam Kunir itu berbeda dengan yang ada di formasi. Yang satu itu contohnya analis kebijakan, yang di formasi itu operator layanan operasional. Oke. Terima kasih Mas Danus, dan juga ini jadi pertanyaan untuk yang lain, Jadi kalau sudah satu pertanyaan ini nggak usah tanyakan lagi, nanti biar tidak berulang-ulang, Monggo dari Mbak Arum bisa memberikan tanggapan. Bismillah, terima kasih Pak Niskin atas kesempatannya. Ini dari SMKN 4 Semarang, bukan, dari Cabdin cabang 9. Oh, Mas Danu. Untuk jabatan di surat keterangan nanti diisi berdasarkan data di Asem Kunir. Jadi untuk jabatan itu sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendaftaran teman-teman nanti mau di jabatan apa. Misal teman-teman mau daftar di jabatan operator layanan operasional, sedangkan jabatannya penelaah teknis kebijakan, itu enggak apa-apa, itu enggak berpengaruh terhadap administrasi nantinya. Dan itu nanti surat keterangan bekerja ataupun SPTJM seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nasikin, itu dibuat secara kolektif oleh Dinas Pendidikan. Itu untuk non-ASN. Untuk GTT, PTT nanti mungkin ada kebijakan dari Bapak Nasikin. Nah, untuk link dan segala macamnya itu sudah saya share di grup cabang dinas maupun teman-teman non-ASN di Dinas Indo. Itu sudah saya share dan tadi sudah saya cek, sudah hampir 90% mengisi. Begitu Mas Danu. Kami tegaskan, Jadi untuk surat keterangan maupun ini nanti kolektif Mas Danu dan teman-teman semuanya, nanti kolektif dibuatkan oleh yang teknis nanti dari UK atau kepegawaian dinas. Nanti yang PTT sama yang GTT nanti disiapkan di bidang ketenagaan. Nah, cuma nanti kami mungkin nanti butuh koordinasi lebih lanjut di UKM karena di Asem Kunir itu. Kira-kira begitu Mas Danu dan teman-teman yang lain. Ya, Pak. Sekiranya pertanyaannya sama, nanti untuk tidak ditanyakan kembali. Dari Cabdin, saya berikan kesempatan lagi, satu lagi. Dari Cabdin ada?
Monggo Capdin 1 Capdin 1, ini yang sudah resen. bisa unmute. Capdin 1, monggo. Tidak ada. Kalau saya hitung sampai 3 kali, tidak ada. J, Pak. J. Din, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nasikin dan beserta Ibu jabat di Dinas Pendidikan. Langsung saja ke pertanyaan ya, Pak. Jika kualifikasi pendidikan ada formasi, namun pengalaman kerja tidak relevan dengan formasi, apakah tetap bisa lolos administrasi? Ngaten. Nggih, matur sembah nuwun. Oke, ya kalau misalnya ini yang menentukan lolos tidaknya itu bukan di dinas, gitu. Tapi yang jelas, monggo disesuaikan, gitu. Misalnya ininya ini ya disesuaikan biar lulus kan itu. Nah kalau enggak selencoy ya nanti jadi enggak lulus kan itu. Jadi untuk seleksi administrasi itu semuanya tim dari pusat maupun dari daerah maupun dari BKD yang menentukan lulus tidaknya. Nah, kita selaku yang ada di dinas, di cabang, di mana di sekolah, jangan berspekulasi, nggih. Jangan berspekulasi. Ketika ini tidak sesuai, yuk jangan dipaksakan. Gitu. Jangan dipaksakan. Maka harus sama. Nah, misalnya syaratnya apa? Ya dipenuhi dulu. Karena kita yang butuhan itu. Nah, ketika kita yang butuh ya kita syarat yang diminta itu apa kita penuhi. Ngerti nggih Mas Adam? Siap, Pak. Matur sembah nuwun pun jelas. Assalamualaikum. Oke, ada lagi dari Cabin yang sudah tidak ada. Dari Satuan Pendidikan. Dari SMA Sidarja. Dibuka. Monggo dari SMA Sidarja. Monggo. SMA Sidarja, monitor, halo. Sudah dibuka. Monggo SMA Sidarja, ada yang mau ditanyakan sudah di unmute? Belum terdengar di sini suaranya. Sudah bicara tapi belum terdengar suaranya. Mute lagi. SLB Negeri Jepara. Monggo SLB Negeri Jepara, silakan. Ya, Bapak, sudah terdengar suara saya. Oke, tambahi suaranya, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Yanwarita Dwi Romadona dari SLB Negeri Jepara dan juga perwakilan dari kelompok SLB tidak ada formasi, Bapak. Jadi saya itu jurusannya PGSD, Bapak. Di provinsi itu tidak ada formasi, sedangkan dari P3K 2021, saya dan teman-teman hanya menjadi penggembira saja, Bapak. Bagaimana Bapak solusinya? Soalnya kalau jadi guru kelas di SD itu, dapodiknya harus kabupaten, sedangkan saya dan teman-teman lainnya ada 30 lebih dari se-Jawa Tengah, itu tidak bisa mendaftar, Bapak. Mohon pencerahannya, Bapak. Mungkin bisa dilinearkan di SLB begitu, Bapak. Terima kasih. Jadi bukan tidak bisa mendaftar, tapi belum bisa mendaftar karena tahun ini dan tahun-tahun kemarin ini baru membuka yang lulusan yang khususnya yang SLB ini dari lulusan apa namanya pendidikan khusus kan itu. Nah, maka anjuran berdoa mudah-mudahan tahun depan itu bisa mendaftar dari lulusan yang lain untuk di apa namanya di SLB. Nah, kesempatan jenengan ini bisa juga daftar di P3K guru di yang lain, tidak harus di
SLB kan itu kan ngoten. Bisa monggo itu diberikan kesempatan untuk bisa apa namanya mendaftar di SLB apa namanya karena PGSD berarti kan di SD kan itu. Nah, ini juga karena sampai saat ini yang dibuka untuk SLB ini memang dari lulusan pendidikan khusus, belum membuka yang lulusan dari selain pendidikan khusus. Kan ngoten. Nggih. Ngoten nggih dari SMP Jepara. Nggih, lanjut. Ada lagi? Bukti itu loh. Beda-beda. SMK Negeri 1 Bukti. Dan rangkai apa beda-beda. Ada. SMA mana itu? SMK Negeri 1 Gesi itu mau bertanya atau enggak itu? Silahkan SMK Negeri 1 Gesi. Dibuka Mas, unmute Mas. Monggo Ya, Ibu. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarni dari SMK Negeri 1 Gesi. Saya izin bertanya Ibu, untuk kemarin kan saya guru mapel bahasa Jawa, tapi untuk tahun kemarin kan saya ikut tes P3K seni budaya. Lah dan untuk tahun ini saya ikut mendaftar, tapi sudah kekunci di seni budaya Bu. Ini solusinya gimana? Nggak bisa, maksudnya nggak bisa daftar, sudah terkunci di seni budaya. Padahal kan untuk saat ini formasi bahasa Jawa kan banyak sekali Bu. Mohon pencerahan Ibu. Nggih, monggo Pak Kabid Ketenagaan. Nggih, terima kasih. Ibu dari SMK Negeri 1 Gesi. Gesi itu di mana nggih? Oh, Sragen nggih. Dan ini juga untuk semuanya nggih. Untuk semuanya. Mapel bahasa Jawa. Gitu. Mapel bahasa Jawa. Formasi tahun ini ada bahasa Jawa. Kalau kemarin tidak ada bahasa Jawa, apa namanya 261 bahasa Jawa kita buka untuk apa namanya mapel bahasa Jawa. Yang menjadi pertanyaan panjenengan itu kan panjenengan terkunci di P1 seni budaya kan itu. Dan itu persoalan itu semuanya tidak hanya di Jawa Tengah. Bisa ini lagi dari Kemendikbud juga masih berupaya kan itu, berupaya untuk agar apa namanya semuanya bisa terlayani, baik yang dari seni budaya, bahasa Jawa, ini juga bisa untuk di bahasa Jawa. Ya, jadi persoalan panjenengan ini tidak hanya di Jawa Tengah saja, tapi di ini dan kemarin kami sudah ketemu dengan salah dua dari apa namanya dari forum apa misalnya yang bahasa Jawa itu apa namanya untuk mengusulkan perubahan itu. Ini sampai sekarang saya tunggu juga nggak datang. Kami beri waktu untuk hari ini toh untuk apa namanya menyampaikan usulan yang mau berubah dari seni budaya ke bahasa Jawa. Nah, jadi nanti kami usulkan ke kementerian untuk apa namanya perubahan itu. Nah, usulan itu kan tentunya dari bawah. Silakan. Nah, kemarin dari mana? Dari bahasa Jawa sudah ketemu saya minta untuk mengusulkan berapa orang yang mau ke bahasa Jawa. Ya, itu. Oke. Nonton nggih Bu dari Gesi. Oke, dia lagi yang lain. Ini kita batasi sampai pukul berapa nih? Satu lagi lah, satu lagi. Mbak Sonia. So, Mbak Sonia mau tanya. Omongnya Mbak Sonia sini. Sonia siapa? Monggo, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih, nyun sewu Pak badhe tanglet untuk Nggih.
teknis namanya seleksinya sih Pak, mungkin agak lebih jauh. Apakah sudah ada regulasi untuk nanti teknik seleksinya itu kan menggunakan CAT nggih. Itu apakah sudah ada apa namanya persentase besaran apa kayak passing grade-nya berapa itu apa sudah ada regulasinya Pak. Terus kemudian mau tanya Pak, misal pengadministrasi komputer di satu bidang itu kan dibutuhkan 4 orang nggih. Untuk lulusan S1 itu ada 2, lulusan D3 1 orang, lulusan SMA 1 orang. Itu berarti nanti yang dipastikan yang itu ya lulusan 2 orang, D3 1 orang, SMA 1 orang, ataukah sesuai passing grade? Kalau misalnya nilai dari lulusan S1 lebih tinggi, semuanya apakah bisa S1 semua, atau misal lulusan SMA lebih tinggi semua, apa bisa SMA semua, atau D3 semua gitu Pak? Pertanyaannya koyo keren. Matur nuwun, Pak. Oke. Wah, ya ini Mbak Sonia ya, nggih. Jadi kaitannya dengan prosentase ini sudah ada di Menpan, nggih. Penjelasan buka di Menpan itu ada itu. Permenpan 348, 349 atau berapa saya lupa, tapi prosesnya sudah ada. Nggih, sudah ada itu. Oke, saya cuma belum nggak hafal Mbak. Nanti coba dan kita buka sama-sama itu nanti dengan dan juga untuk yang lain, nggih. Jadi untuk pengadaan P3K ini mendasarkan Permenpan 4347, 48 dan 49. Oke. Ini yang untuk dasar hukum regulasi katanya dengan apa namanya seleksi P3K. Nah, tadi terkait dengan passing grade dan sebagainya, saat ini kan baru nanti administrasi ya. Ini untuk ketentuan lanjut, nanti kita kalau mungkin ada kita infokan lebih lanjut. Masalah nilai-nilai tadi toh, D3 berapa, ini nanti itu sesuai, kami nggak bisa menjawab secara detail kalau itu. Ya, karena itu menjadi sudah diatur di dalam siapa yang tim berwenang untuk menentukan kelulusan dan tidaknya. Oke. Cuma sebagai gambaran nanti untuk regulasi panjenengan nanti semuanya nggih Bapak Ibu semuanya untuk bisa membaca memedomani Permenpan nomor 347, 48, 49. Ini terkait dengan pengadaan P3K pada tahun ini. Dan nanti ini kami untuk selanjutnya kita akan adakan helpdesk ya di dinas untuk apa namanya menampung yang mungkin belum tahu, belum paham, pengen tahu lebih lanjut. Nanti apa namanya kita siapkan helpdesk di dinas induk untuk kaitannya dengan apa namanya membantu Bapak Ibu semuanya di dalam proses seleksi P3K ini. Atau bahasanya ya posko atau helpdesk lah bahasanya itu. Anak yang kita tangani lebih banyak. Mungkin satu orang tanya ini pengennya sih semuanya lulus semuanya. Ya memang semuanya pengen lulus semuanya. Kami pun bisa ya semua diangkat semuanya kan itu. Tapi karena yang formasi tahun ini hanya terbatas, ya maka monggo saling bersaing, kompetisi untuk meraih yang panjenengan semuanya inginkan. Oke, makatan nggih Bapak Ibu semuanya, ini sudah pukul 14.35. Saya rasa cukup. Nanti kaitannya dengan hal-hal yang nanti akan kita buat posko atau helpdesk. Sebelum kami tutup, ada tambahan dari Bu Arum, monggo. Terima kasih Pak Nasikin. Ini tambahan dikit buat teman-teman untuk perhatiannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik secara luring maupun daring. Jika dulu pendidikannya SMA, terus sekarang sudah S1 atau D3, itu bagaimana? Nah, untuk pendidikannya disesuaikan dengan yang sekarang ya.
misalnya sekarang udah D3 atau S1 ya yang dimasukkan yang D3 atau S1-nya. Kemudian bagi teman-teman itu bisa mendaftar ke lintas OPD, tapi tidak bisa mendaftar ke lintas provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi hanya bisa di Provinsi Jawa Tengah. Kemarin ada pertanyaan, kalau saya mau daftar di Pemkab Wonosobo atau apa, itu bisa enggak? Oh, itu tidak bisa. Untuk tahun ini tidak bisa. Oke. Terus kemudian untuk jabatan tadi sudah dijelaskan, ya, untuk jabatan itu tidak ada pengaruh secara signifikan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Makanya mungkin ada pertanyaan dari sini. Kemudian ini tadi saya dapat WA dari BKD terkait pendaftaran teman-teman. Saya kan tidak tahu isi di dalamnya, modelnya seperti apa, karena harus buka user dari teman-teman non ASN. Jadi di sini ada info dari BKD terkait lokasi ujian P3K di kantor lokasi ujian P3K. Ini ada pesan dari BKD bahwa untuk lokasi ujian P3K itu di kantor regional 1 BKN Yogyakarta dan bukan memilih di lokasi mandiri UNS. Infonya itu karena terkait dengan anggaran seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman kalau ada pilihan seperti itu itu jangan dipilih yang UNS, bukan memilih lokasi mandiri UNS. Yang dipilih itu lokasi ujian yaitu kantor regional 1 BKN Yogyakarta. Seperti itu gitu Kemudian untuk pesan teman-teman di satuan pendidikan, mohon untuk jangan untuk teman-teman di satuan pendidikan, mohon untuk jangan mengisi atau membuat surat keterangan bekerja atau SPTJM terlebih dahulu menunggu info dari ketenagaan dulu Kemarin karena sudah ada yang mendaftar dari satuan pendidikan, sudah ada yang mendaftar, suket bekerjanya itu tanda tangan kepala sekolah. Dan kemarin Ibu Lili ditelepon oleh BKD terkait info tersebut. Kemudian Bu Lili bertanya apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Maksudnya kan sudah terlanjur daftar, bisa nggak dikembalikan seperti semula? Lah itu baru didiskusikan oleh antar pimpinan di BKD. Jadi mohon untuk teman-teman di satuan pendidikan, Cabdin mohon untuk kawal, jangan sampai ada yang membuat dulu Mesti tambahnya. Monggo Bu Lili. Ada lagi tambahan? Oke, ada lagi tambahan dari Mas Kumoro, Bu Lili? Enggak ada? Cukup nanti kaitannya dengan hal-hal lain nanti bisa lebih lanjut melalui helpdesk maupun yang lain terkait dengan pendaftaran. Insya Allah dengan waktu cepat nanti dekat kita akan buat edaran atau nodin kepada Cabdin untuk info kaitannya dengan koleksi P3K ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir sebelum kami tutup, izinkan saya sampaikan sebuah pantun gitu. Minum jus durian dicampur selasi. Enaknya diminum setelah sarapan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.